Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Rahmadini Dalimunte dari kelas AK4D dengan NIM 2205081051. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang interprestasi PT Semen Indonesia Persero Tbk atau kode di IDX yaitu adalah SMGR. Yang dibimbing oleh dosen saya, Ibu Kantilisti, selaku dosen mata kuliah Manajemen Keuangan. Sebelum masuk ke interprestasi rasio, ada baiknya dulu kita mengetahui apa sih rasio likuiditas itu. Rasio likuiditas itu adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, rasio ini terdapat tiga. Yang pertama adalah current ratio, menggunakan rumus current asset dibagi dengan current liabilities. Yang kedua ada quick ratio, rumusnya itu adalah current asset dikurang inventory dibagi dengan current liabilities. Yang ketiga ada cash ratio dengan rumus cash and cash equivalent dibagi dengan current liabilities. Yang kedua adalah rasio aktivitas. Rasio ini mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber daya yang ada. Semua aktivitas pada rasio ini melibatkan perbandingan antara penjualan dan investasi pada berbagai jenis aktiva. Nah, di dalam rasio aktivitas ini terdapat 7 aktivitas. Yang pertama itu adalah total asset turnover, di mana rumusnya itu adalah sales dibagi dengan total aset. Yang kedua adalah receivable turnover rata-rata, di mana rumusnya itu adalah sales dibagi dengan receivable average. Receivable average ini didapatkan dari receivable tahun yang ingin dicari ditambahkan dengan receivable tahun sebelumnya, lalu dibagi 2. Yang ketiga adalah pengumpulan piutang menggunakan rumus 360 dibagi dengan receivable turnover. Yang keempat adalah inventory turnover menggunakan rumus COGS dibagi dengan inventory average. Sama seperti receivable average, inventory average ini didapatkan dari inventory tahun yang ingin dicari ditambahkan dengan inventory tahun sebelumnya lalu dibagi 2. Nah, lalu yang kelima adalah rata-rata hari persediaan menggunakan rumus 360 dibagi dengan inventory turnover. Yang keenam adalah working capital turnover menggunakan rumus sales dibagi net working capital. Nah, net working capital ini didapatkan dari current asset dikurang current liabilities. Lalu yang ketujuh dan yang terakhir adalah fixed asset turnover menggunakan rumus sales dibagi dengan fixed asset. Selanjutnya kita masuk ke interpretasi rasio. Yang pertama itu adalah current rasio. Dapat kita lihat pada tabel di atas, pada tahun 2019 sampai 2021 perusahaan mengalami penurunan dan paling signifikan itu terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 1,1 kali disebabkan pada tahun tersebut perusahaan melakukan utang obligasi sehingga current liability pada tahun tersebut sangat tinggi dan itu merupakan current liability tertinggi pada 4 tahun terakhir. Lalu pada tahun 2022, current ratio kembali naik menjadi 1,4 kali. Walaupun masih di bawah standar industri, yaitu sebesar 2 kali, tetapi perusahaan masih menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan cukup baik untuk memenuhi current liability-nya. Maka perusahaan dapat dikatakan belum mampu melunasi current liabilities-nya dengan aset. Yang kedua adalah quick ratio. Sama dengan current ratio tadi, dapat kita lihat pada tabel di atas. Pada tahun 2019 sampai 2021, perusahaan juga mengalami penurunan. Dan penurunan yang paling signifikan adalah tahun 2021, yaitu sebesar 0,8 kali, yang artinya perusahaan tidak liquid. Dengan demikian, rata-rata quick ratio pada saat COVID tahun 2020 sampai 2021 adalah sebesar 0,85 kali, yang berarti tidak liquid karena di bawah standar industri yang sebesar 1,5 kali. Dan juga berhubungan pada tahun 2021 karena liability perusahaan sangat besar dikarenakan terdapat utang obligasi. Pada tahun 2022, quick ratio perusahaan kembali meningkat yaitu sebesar 1 kali, di mana current liability perusahaan menurun, current aset dan inventory-nya meningkat. Walaupun meningkat, tetapi masih di bawah standar industri yaitu 1,5 kali. Karena perusahaan tidak mampu melunasi current liability-nya tanpa memperhitungkan persediaannya. Ketiga itu adalah cash ratio. Dari tabel di atas, pada tahun 2019 dan 2020 memiliki jumlah yang sama yaitu sebesar 30% atau 0,3, di mana pada tahun ini masih di bawah standar industri. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,2 atau 20%. Pada tahun 2021 mengalami penurunan disebabkan oleh cash and equivalent yang menurun, di mana ini merupakan angka terendah cash and equivalent selama tahun pengamatan. Dengan demikian, perusahaan tidak mampu melunasi utangnya dengan aset karena terlalu banyak pendanaan yang dibiayai oleh utang. Lalu, pada tahun 2022, perusahaan mengalami peningkatan sebesar 0,5 atau 50%, di mana pada tahun tersebut perusahaan berada pada standar industri, disebabkan oleh current asset dan cash and equivalent yang meningkat. Lalu, current liabilities-nya menurun.
Selanjutnya interprestasi rasio aktivitas. Yang pertama itu adalah total asset turnover. Dapat dilihat dari tabel, pada tahun 2019 dan 2020 sama, yaitu sebesar 0,5, di mana tahun tersebut masih di bawah standar industri. Sedangkan tahun 2021 dan 2022 juga sama, yaitu sebesar 0,4. Tahun ini mengalami penurunan daripada tahun sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa 4 tahun belakangan ini perusahaan berada di bawah standar industri, di mana standar industri untuk rasio ini adalah lebih dari 2 kali. Pada tahun 2020 terjadi penurunan paling signifikan dalam 4 tahun belakangan ini, di mana salesnya menurun dan total aset yang meningkat. Maka kesimpulannya adalah semakin tinggi tato, maka semakin efisien penggunaan seluruh aset dalam menghasilkan penjualan. Perusahaan yang mampu menghasilkan penjualan lebih tinggi dengan memanfaatkan asetnya yang diinginkan akan menunjukkan angka yang tinggi pada perhitungan rasio ini. Kedua itu adalah receivable turnover atau RTO. Dari tabel di atas, pada tahun 2019 sebesar 6,3, pada tahun 2020 mengalami penurunan yang paling signifikan dalam 4 tahun terakhir, yaitu 5,45 kali. Pada tahun 2021 dan 2022 kembali meningkat sebesar 6,07 dan 6,1. Jadi dapat disimpulkan pada 4 tahun terakhir perusahaan berada di bawah standar industri, yang artinya perusahaan berada dalam kondisi yang tidak baik, di mana standar industri pada rasio ini adalah lebih dari 15 kali. Di mana pada tahun 2020 mengalami penurunan disebabkan oleh sales yang menurun dan receivable average yang meningkat. Jadi tujuan rasio ini adalah untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Yang ketiga itu adalah rata-rata hari pengumpulan piutang. Dari tabel, tahun 2019 sebesar 57 hari, pada tahun 2020 meningkat menjadi 66 hari, sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 menurun menjadi 59 hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa tahun 2019 adalah tahun di mana rata-rata piutang paling mendekati standar industri. Karena standar industri rata-rata pengumpulan piutang adalah semakin cepat harinya, semakin bagus pula untuk perputaran piutang menjadi kas. Karena pada tahun 2019 lah, receivable turnover paling kecil dibandingkan beberapa tahun belakangan ini. Jadi jumlah hari piutang menggambarkan lamanya suatu piutang bisa ditagih atau jangka waktu pelunasannya. Yang keempat yaitu inventory turnover atau ITO. Pada tahun 2019 sebesar 9,86 kali, pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan sebesar 7,49 dan 7,65 kali. Pada tahun 2022 mengalami penurunan yang paling drastis dibandingkan tahun pengamatan yang lain, yaitu sebesar 6,96 kali. Jadi walaupun 2019 memiliki presentasi tertinggi dalam tahun pengamatan, tetapi sebenarnya 4 tahun belakangan ini perusahaan berada di bawah standar industri, yaitu lebih dari 20 kali. Pada tahun 2019 memiliki presentasi tertinggi karena COGS yang tinggi dan inventory average yang memiliki rata-rata yang rendah. Sehingga rasio ini berfungsi untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan ini berputar dalam satu periode. Yang kelima yaitu rata-rata hari persediaan. Dari tabel, pada tahun 2019 sebesar 36 hari, pada tahun 2020 sebesar 48 hari, pada tahun 2021 sebesar 47 hari, dan pada tahun 2022 sebesar 58 hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa 4 tahun terakhir ini perusahaan mengalami kondisi yang kurang baik karena standar industri untuk rasio ini adalah kurang dari 20 hari. Artinya adalah persediaan yang berada pada gudang perusahaan berumur terlalu lama dan dapat menyebabkan terjadinya persediaan yang idle atau menganggur dan sudah ketinggalan versi terbaru. Yang keenam yaitu working capital turnover. Pada tahun 2019 sebesar 9,14 kali, pada tahun 2020 menurun menjadi 8,9 kali, pada tahun 2021 meningkat drastis dan merupakan persentase tertinggi selama tahun pengamatan, yaitu sebesar 23,63 kali. Dan pada tahun 2022 turun kembali menjadi 6,25 kali. Nah, jadi dapat disimpulkan pada 4 tahun terakhir ini perusahaan berada pada kondisi yang baik karena berada di atas standar industri yaitu sebesar 6 kali. Presentasi terbesar perusahaan dapat dilihat pada tahun 2021 karena net working capital atau modal yang besar. Jadi rasio ini berfungsi untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Yang ketujuh dan yang terakhir adalah fixed asset turnover. Pada tahun 2019 sebesar 0,71 kali. Pada tahun 2020 sebesar 0,63 kali. Pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 0,62 kali.
Dan pada tahun 2022 kembali naik menjadi 0,63 kali. Jadi dapat disimpulkan bahwa 4 tahun belakangan ini perusahaan berada pada kondisi yang kurang baik karena berada di bawah standar industri yaitu lebih dari 5 kali. Artinya perusahaan ini memiliki fixed asset yang lebih besar daripada pendapatan atau sales, sehingga tidak bisa berada di atas standar industri. Rasio ini berfungsi untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Baiklah, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.